Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi keuangan, asmara, pekerjaan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dari energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengambil dari energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Saya mengambil sisi energi dia. Apakah ketika diri saya mengambil sisi energi dia, ada pesan yang ingin disampaikan dari energi tersebut terhadap diri kamu? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana ketika diri saya mengambil beberapa kartu tersebut, bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat ketika diri saya mengambil sisi energi manusia tersebut, apakah ada pesan yang ingin disampaikan terhadap diri kamu. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apa yang ingin disampaikan dari sisi energi diri dia terhadap diri kamu? Kita langsung terhadap kartu pertama. Wow, Najubila min jalim. Wow, Najubila min jalim. Belum apa-apa kartu ini yang keluar, baru kartu pertama keluar kartu ini. Apa maksudnya manusia ini ya? Apa maksud dari manusia ini? Wow, luar biasa kartunya. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan sedang mengarah atau memang sedang berbicara terhadap diri dia. Kartu yang saya pegang ini guys, mungkin kamu sudah mengerti kartu yang saya pegang ini, karena setiap kali saya mengambil dan membuka satu persatu kartu yang saya pegang, saya selalu menjelaskan arti dari kartu yang saya pegang. Kartu yang saya pegang ini guys,
kartu yang mengarah terhadap sisi kematian, baik secara fisik ataupun baik secara keuangan dan pekerjaan. Dengan kata lain, keluarnya kartu yang saya pegang ini seakan-akan sisi energi yang dia miliki memberikan suatu pesan terhadap diri kamu bahwasannya untuk saat ini diri dia dalam posisi yang benar-benar sudah tidak tahu harus berbuat apa. Wow. Ada situasi kematian yang dimana situasi kematian itu membuat semuanya berhenti secara otomatis. Bisa saja berasal dari sisi keuangan dia, atau memang berasal dari sisi perasaan dia terhadap hubungan yang dia jalankan kepada pihak ketiga dia. Seakan-akan kartu yang saya pegang ini sudah membuat diri dia sudah mati rasa terhadap hubungan tersebut. Karena hubungan tersebut selalu menyiksa pikiran diri dia. Karena hubungan itu memberikan suatu beban yang begitu sangat berat terhadap diri dia. Dia ingin menyampaikan pesan terhadap diri kamu, di mana pesan itu berupa kata tolong, bantu saya. Saya ingin keluar dari situasi ini karena memang situasi ini sudah memberikan diri saya kekacauan. Wow. Dia menginginkan hubungan tersebut. Ketika diri dia menginginkan hubungan tersebut dan hubungan tersebut memberikan diri dia suatu kekacauan, justru diri dia tidak terima dan dia ingin meminta tolong terhadap diri kamu. Di sisi lain, keluarnya kartu yang saya pegang ini seakan-akan sepertinya ada situasi kabar yang akan dia terima di sini. Saya tidak mau menyampaikan kabar tersebut secara fisik, tetapi ada kabar yang akan dia terima. Kenapa ya? Setiap kali saya membahas mengenai manusia yang pernah kamu fokuskan, selalu keluar kartu ini. Mulai dari awal tahun sampai saat ini. Apakah mungkin diri kamu sudah menerima kabar tersebut dari manusia yang pernah kamu fokuskan? Atau memang kamu sudah menerima kabar tersebut dari satu energi yang pernah memberikan diri kamu suatu kesedihan? Ini dia guys, kartu pertama menggambarkan situasi pesan yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul seseorang yang memegang beberapa pedang, di mana kemunculan kartu kedua ini memiliki dua arti. Arti pertama, mendapatkan suatu keberuntungan. Arti kedua, seseorang yang sedang melakukan suatu kelicikan. Kalau saya menarik dari kata kelicikan, bisa saja kelicikan ini membuat diri dia berhenti secara otomatis, baik dari sisi perasaan, pemikiran, dan sisi batin dia. Kelicikan ini seakan-akan sudah memberikan diri dia kematian secara total. Ini dia guys. Kalau saya menarik dari kata keberuntungan, mungkin satu energi sudah memanfaatkan diri dia, di mana ketika satu energi ini memanfaatkan diri dia, tujuannya hanya untuk mendapatkan suatu keberuntungan dan membuat kondisi diri dia kacau.
Kedua kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi pesan yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu. Saya tidak ingin lagi membuka kartu-kartu selanjutnya, guys. Sudah cukup kartu yang saya pegang ini. Malas saya membuka kartu berikutnya. Karena ketika kartu kematian ini muncul dan saya bahas, ada situasi ketakutan yang muncul di dalam diri saya. Seakan-akan ketika diri saya membahas mengenai kematian, ujung-ujungnya dari beberapa teman-teman memberikan komentar kepada diri saya, seakan-akan diri saya mendahului posisi kekuasaan Tuhan. Padahal saya hanya mencoba untuk melihat dari sisi energi kamu dan dari sisi energi manusia yang sedang kamu fokuskan. Informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan, tetapi melainkan situasi yang sedang dirasakan. Ini dia, guys. Saya malas membuka kartu-kartu berikutnya. Ada rasa ketakutan yang muncul di dalam diri saya. Tapi kalau seandainya diri saya tidak membuka kartu yang berikut-berikutnya, diri kamu pun akan memberikan komentar juga kepada diri saya. Saya serba salah berbicara jujur terhadap kartu yang saya pegang dan tidak merekayasanya. Saya yang dihujat. Itu dia, guys. Kedua kartu ini sebenarnya pesan yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu. Seseorang yang sudah melakukan kelicikan terhadap diri dia, di mana kelicikan itu membuat diri dia dan menerima suatu kematian. Karena kelicikan itu sudah membuat satu energi benar-benar menerima suatu keberuntungan, kematian. Kita buka aja kartu bagian keduanya. Ya, guys, kita buka. Muncul kartu King of Cups. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya, mungkin situasi pemikiran dia di luar dari situasi energi dia. Seakan-akan pemikiran dia sedang mengharapkan suatu kedatangan angel agar diri dia bisa terhindar dari situasi kematian ini. Dia mengharapkan angel tersebut membantu diri dia di balik dari perbuatan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Di sisi lain, apabila diri saya mengesampingkan dari posisi zodiak Sagittarius tersebut, mungkin untuk saat ini pemikiran diri dia ada suatu keadaan yang membuat diri dia berpikiran secara cerdas, secara bijaksana, dan secara licik juga. Tujuannya cuma satu, kartu kematian ini agar tidak dia miliki. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leonya dengan kemunculan kartu King of Cups, saya melihat masih ada unsur kekuatan yang dia miliki, di mana unsur kekuatan ini berupaya agar diri dia bisa mengatasi permasalahan yang sedang
dia terima untuk saat ini. Permasalahan tersebut muncul dari situasi kelicikan yang diberikan oleh satu energi. Saya tidak tahu siapa satu energi tersebut, apakah pihak ketiganya atau memang di luar dari pihak ketiga tersebut. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Aries-nya dengan kemunculan kartu King of Cups, situasi keadaan yang mengharuskan diri dia berpikiran secara cerdas karena memang diri dia sedang diperlakukan di luar dari ekspektasi dia. Keadaan dia untuk saat ini guys, benar-benar di dalam situasi the death, kematian. Dengan kata lain, ketiga kartu ini saya simpulkan pesan yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu. Keadaan saya sedang kacau, tolong bantu saya, asalnya dari kelicikan ini. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu King of Cups, bagaimana kartu selanjutnya? Wow, sesuai dengan apa yang saya katakan, dia sedang meminta suatu bantuan. The Three of Pentacles. Seseorang yang mau dibantu, seseorang yang ingin memberikan suatu bantuan. Wow, sedang mengharapkan bantuan untuk saat ini posisinya guys. Apakah posisinya bantuan tersebut dari sisi keuangan atau memang dari sisi lain? Setidaknya kemunculan kartu The Three of Pentacles sudah cukup jelas dan sudah cukup kuat untuk menggambarkan situasi yang sedang dia pikirkan dan ingin dia sampaikan terhadap diri kamu. Kita lihat kartu selanjutnya, muncul kartu Page of Swords. Page of Swords. Kamu bisa melihat sendiri seseorang yang berdiri tegak, di mana ketika seseorang ini berdiri tegak, ada sesuatu hal yang dipegang oleh kedua tangannya. Pedang dan tongkat. Kalau saya menarik dari sisi posisi pedangnya, seseorang yang sudah berbuat kotor terhadap diri dia, di mana perbuatan kotor tersebut berupa kelicikan agar mendapatkan suatu keberuntungan. Kalau saya menarik dari sisi tongkatnya, ada satu hal yang sedang dia pertahankan, di mana ketika diri dia mempertahankan tersebut, dia yakin dan dia memiliki kepercayaan hal tersebut akan mengubah posisi diri dia. Ada satu hal yang sedang dia pertahankan untuk saat ini. Apakah situasi perasaan dia terhadap pihak ketiga dia? Saya melihat tidak mungkin. Intinya ada satu hal yang sedang saya lihat untuk dia pertahankan untuk saat ini. Saya tidak mau memberikan hal tersebut terhadap diri kamu informasinya. Karena ketika diri saya memberikan informasi tersebut terhadap diri kamu, seakan-akan hal tersebut akan memberikan diri kamu suatu kabar yang bahagia. Cukup kartu ini mewakili situasi yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu. Satu hal yang sedang dia pertahankan, saya tidak mau memberikan informasi tersebut terhadap diri kamu. Karena yang saya lihat untuk saat ini, satu hal tersebut itu menjerumus terhadap segala aspek kehidupan dia. Ini dia guys. Karena ketika diri saya memberikan suatu video, ada beberapa hal yang tidak saya berikan secara nyata terhadap diri kamu karena itu menyangkut ranah pribadi, baik dari sisi kamu ataupun dari sisi energi yang pernah kamu fokuskan.
ada ranah pribadi yang selalu saya tutup-tutupi, karena saya tidak mau membuka hal rahasia secara belak-belakan. Ini dia guys, ini pesan yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu The Tower. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Tower. Kata The Tower ini akan berbicara terhadap diri dia, sehingga diri dia menginginkan suatu bantuan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang situasi dia sedang terpuruk, sedang bangkrut, dan sedang miskin atau sedang hancur. Makanya kartu pertama tadi muncul kartu ini. Kartu inilah sebagai kartu inti. Dan kenapa saya mengatakan di awal pembicaraan, saya tidak menginginkan membuka kartu berikut-berikutnya. Ini sudah cukup jelas mewakili situasi pesan yang ingin dia sampaikan. The Tower. Kita lihat kartu selanjutnya. Four of Cups. Sedang berusaha mati-matian. Sedang berusaha mati-matian untuk menstabilkan kehidupan diri dia. Ini orang, kategorinya saya bilang bodoh. Hanya untuk suatu kepuasan dia pergi meninggalkan diri kamu. Walaupun ketika diri dia meninggalkan diri kamu, di awal dia menerima kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut bukan secara nyata dia terima. Kebahagiaan secara nyata dia terima posisinya terhadap diri kamu. Itu dia guys. Kita lihat kartu terakhir. Nine of Swords, 9 pedang yang mengarah terhadap satu orang, di mana ketika 9 pedang ini mengarah terhadap satu orang, kekacauan, amburadul, berantakan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Nine of Swords, The Tower, kehancuran dan kekacauan dan kematian, sehingga membutuhkan suatu bantuan akibat dari perbuatan seseorang yang berbuat kotor dan kelicikan untuk mendapatkan suatu keberuntungan, sehingga membuat keadaan dia harus berpikiran secara cerdas ataupun bijaksana. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut saya kaitkan terhadap topik yang saya katakan. Pesan apa yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu? Ini, bantu saya, tolong saya menyadari terhadap perbuatan yang pernah saya berikan terhadap diri kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.